Di sini dituliskan semangat mengajar guru tergantung sejauh mana murid mendengarkan pelajaran dengan seksama dan berkonsentrasi di dalamnya. Tergantung pula pada reaksi inderanya terhadap guru dalam pelajaran. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai engkau menjadi sarana yang menghambat ilmunya dengan bermalas-malas, lelah, bersandar, serta tidak atau kurang konsentrasi. Lihat di sini, saya mengingatkan bahwasannya sikap kita berpengaruh kepada ilmu. Sikap kita di majelis ilmu berpengaruh terhadap ilmu. Sikap kita hadir di kajian juga berpengaruh terhadap ilmu. Ya, berpengaruh. Kenapa dikatakan berpengaruh terhadap ilmu? Karena berpengaruh terhadap semangatnya guru. Ketika guru melihat kok muridnya kurang semangat, akhirnya nanti terpengaruh juga gurunya. Sepertinya ini, ya, ibaratnya kita pengen menyampaikan, memberikan sesuatu kepada orang yang nggak mau menerimanya, nggak siap untuk menerimanya, nggak siap untuk menerima ilmu dari kita. Jadi ibaratnya kita mau ngomongin orangnya dengannya terpaksa, ya, dan sebagainya. Akhirnya kita juga nggak mau ngomong, nggak jadi, mau menyampaikan ilmu nggak jadi ketahan. Akhirnya banyak kemudian ilmu-ilmu yang tidak disampaikan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, di sini diingatkan, kalau semakin kita semangat, maka guru juga semakin semangat. Ya, ketika semangat maka memberikan reaksi positif. Ketika energi dan reaksi positif itu datang, maka kemudian biasanya ilmu-ilmu yang terpendam akan kembali datang, kemudian disampaikan. Ya. Makanya saya katakan kemarin kepada santri-santri kita ini, ya, waktunya menulis. Kalau misalnya waktunya mencatat, waktunya mendengarkan dengan sesama, letakkan penanya, kemudian perhatikan. Ya. Beda antara yang semangat dengan yang tidak. Ya. Beda antara yang semangat dengan yang tidak. Dari cara duduknya, dari cara mendengarkannya, itu biasanya kelihatan. Makanya di sini diingatkan, jangan menjadi sarana penghambat ilmu. Apa di antara yang bisa menghambat ilmu adalah dengan bermalas-malasan. Ya, kayak dengerin kayak enggak, ya. Gurunya ngobrol semangat gini-gini, lihatin dia nya. Itu di antara salah satu sedikit daripada contoh-contohnya menunjukkan rasa malas kita. Ya, enggak menunjukkan semangat, bukunya sudah dikasih enggak dibawa. Ya. Menunjukkan lelah, ya, ngantuk-ngantuk, ya, mual berkali-kali, ya. Kalau mual berkali-kali karena capek kerja, masih kita pahami lah, ya. Atau mungkin karena capek malamnya habis ngapain dan sebagainya, ya. Nguap, ya dibiarin nguapnya, kemudian diturutin ngantuknya, tidur di majelis. Kalau nggak ditegur, teman-teman yang lainnya ketularan. Nah, itu kayaknya tidur enak nih. Ya, memang di kajian itu salah satu tempat tidur yang nyaman adalah ketika ikut kajian. Ada suara-suara pengantar tidur yang nikmat kayaknya, ya, suara-suara yang sayup-sayup, ustadznya lagi ngomong, bacain dalil. Kan enak ya. Lama-lama ngantuk. Ada yang berusaha ketika kantor datang, ada yang berusaha melawannya, berdiri, izin, ustadz saya mau wudu, silahkan, ya, atau ya. Bersandar. Ada yang tipikal orang itu kalau ikut kajian, ikut majelis, sukanya sandaran terus. Saya dulu ketika di pondok, ya, sandaran itu bersandar ketika di sebuah forum itu pelanggaran, ya. Pelanggaran, dilempar sajadah, ya, atau suruh maju, kamu kenapa bersandar? Ya, sampai dihukum seperti itu dulu ketika saya di pondok. Misalnya ketika ada santri-santri dikumpulkan, datang mendapilnya pengurus rayonnya, pengurus asramanya, ya. Kemudian kita di situ di sidang. Siapa tadi yang melakukan pelanggaran bahasa, siapa yang melakukan ini itu, dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang sandaran di belakang sana, lempar sajadah. Kurang adab, ya, kurang adab. Nggak kebayang, ya. Gurunya di sini menjelaskan pelajaran, ya. Si siapa? Reza di situ sandaran sambil ini. Wah, enak sekali duduknya, ya, nyantai, nyandar. Ya. Walaupun sebenarnya nggak haram. Ya, sebenarnya nggak haram, nggak dosa. Namun ini diantara hal yang mengurangi adab, yang mengurangi adab. Makanya kita sering ingatkan, yuk maju lagi, jangan sandaran. Nah, ini untuk melatih adab.
para santri kita. Serta tidak atau kurang konsentrasi, ya. Kurang konsentrasi. Biasanya kelihatan ketika ada pertanyaan, ketika ditanya, coba ulangi tadi ngomong apa? Hah? Apa tadi? Ya, sambil ngomong dan sebagainya, ya. Ada antara santri-santri seperti itu, ya. Baik. Khatib Al-Baghdadi mengatakan haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha wa la tu'rada illa 'ala ar-raghib fiha. Fa idza ra'a al-muhaddithu ba'd al-futur min al-mustami' falyaskut. Fa inna ba'd al-udaba'i qala nashatul qa'il 'ala qadri fahmil mustami'. Hak ilmu adalah hendaknya tidak diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Ya, enggak usah dipaksa orang mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Jangan disodorkan kepada orang yang tidak berminat kepadanya. Kalau emang orang berminat, insya Allah akan datang, insya Allah akan hadir, dan insya Allah akan benar-benar mendengarkan. Ya, maka kita berhusnuzon semua yang hadir di sini benar-benar memang ingin dapat ilmu, ingin dapat pelajaran. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu hadir di sini. Ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya ingin mendapatkan ilmu. Jika seorang pembicara melihat kelesuan pada pendengar, hendaklah ia diam. Melihat kelesuan pada pendengar, hendaklah dia diam, selesai. Makanya di antara sunnah kita memberikan pelajaran itu atau mengadakan kajian nggak bisa setiap hari. Ya, kemarin para jamaah gitu kan mengusulkan kajian setiap hari Ustaz. Hari ini jadwalnya ini, hari ini jadwalnya wah nggak bisa. Ya, seminggu 3 kali aja. Yang duanya nggak ada jamaahnya, iya kan? Yang duanya nggak ada jamaah, apalagi setiap hari. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas, ama innahu yang ketika beliau memberikan nasihat, Ibnu Mas'ud ya, ketika beliau memberikan nasihat, ya. Kemudian para jamaah terenyuh hatinya, oh nasihatnya bagus sekali. Coba seharusnya engkau memberikan nasihat setiap hari kepada kami wahai ya, sahabat Nabi, ya wahai sahabat, ya. Kemudian beliau mengatakan, ama innahu yamna'uni min dzalika, ya. Sesungguhnya tidak ada yang melarangku kecuali yang mencegahku dari memberikan nasihat setiap hari karena ya, Rasulullah SAW dulu memberikan nasihat kepada kami juga jarang-jarang. Karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna biha, ya. Dulu kami Rasulullah memberikan nasihat kepada kami itu jarang-jarang. Paling berapa hari sekali. Makhafatas sa'amati minna, supaya kami tidak bosan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya, enggak bisa setiap hari. Makanya ketika kajian juga ya memang enggak bagus ya memberikan nasihat itu lama-lama. Seperti khutbah Jumat juga. Khutbah Jumat itu enggak bagus sebenarnya, khutbahnya lama, sholatnya pendek. Yang benar itu seharusnya sholatnya yang lama, khutbahnya singkat. Itu yang benar. Khutbah Jumat lama sampai ngantuk jamaahnya, nanti sholatnya pendek. Itu sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah sholatnya yang lama, khutbahnya yang singkat. Karena biasanya nasihat yang singkat tapi padat itu lebih mengena daripada yang lama-lama tapi bikin bosan. Nah, karena sebagian pujangga mengatakan semangat pembicara itu tergantung kepada kadar pemahaman pendengar. Ya. Kadang-kadang guru juga gitu Pak, ya, ada rasa-rasa di mana guru itu futur, lihat jamaahnya kok kayaknya saya ngejelaskan berbusa-busa, ternyata nggak paham-paham misalnya dan sebagainya. Walaupun ketika nanti kita jadi guru, jangan ada sikap seperti itu. Namun di sini adalah adab seorang murid kepada gurunya. Seorang murid jangan bikin gurunya lesu. Jangan bikin gurunya nggak semangat menyampaikan ilmu dikarenakan sikap kita yang menunjukkan ketidaksemangatan mendapatkan ilmu. Tapi nanti ketika antum jadi guru, jangan seperti itu. Jangan jadi guru yang hanya semangat mengajarkan ilmu ketika muridnya semangat. Tapi tetaplah berusaha. Kenapa? Karena kita dalam menyampaikan ilmu, paham atau nggak paham, kalau emang itu adalah ilmu yang bermanfaat, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Ya, kita berdakwah diterima atau tidak diterima, kalau niat kita memang benar, ikhlas untuk menghilangkan kejahilan, menyebarkan ilmu agama, insya Allah tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang hadir cuma 1 orang, walaupun cuma 2 orang, walaupun cuma 3 orang.
Itu lebih baik daripada yang hadir 100 orang tapi kemudian nggak ada yang benar-benar menyerap dan menerapkan ilmunya. Tapi satu orang yang mendengarkan, diterapkan sama dia, kemudian dia dakwahkan lagi, itu lebih baik. Kemudian ia membawakan riwayat dengan sanad dari Zaid bin Wahab yang berkata, Abdullah siapa ini? Enggak dijelaskan di sini ya. Kita cari di buku syarah Hilyah Thalibil Ilmi Syekh Utsaimin juga nggak dapat ya. Tapi kemungkinan ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini kemungkinan. Kenapa? Karena biasanya kalau Abdullah bin Abbas itu ditulis dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar biasanya ditulis dengan Ibnu Umar. Ini disebutkan Abdullah saja, maka kemungkinan adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Hadithil qauma ma ramabuka bi absarihim. Fa idza ra'aita minhum fasratan fanza." Berbicaralah kepada orang-orang selama mereka mengarahkan pandangan mata kepadamu. Jika kau lihat kelesuan pada mereka, berhentilah. Ya, ini catatannya, selama mereka mengarahkan pandangan mata kepadamu. Maka seharusnya bagaimana sikap murid? Sikap murid adalah melihat gurunya, menyimak dengan seksama, bukan malah mainan hal yang lain. Berbeda dengan mencatat dipersilahkan ya. Lihatin yang lain, bayangi sambil mainan pena. Saya dulu sama Syekh Kamal Shalih Al-Aslani ketika ikut daurah ya, ada bapak-bapak yang orang sudah tua, sudah sepuh Pak ya. Bapaknya agak ngelamun itu mainan ini. Syekhnya lihat, "Syekh, kalau emang nggak mau ikut pelajarannya silakan di luar masuk." Ya, karena ternyata itu dianggap mengganggu bagi Syekh. Apalagi kalau misalnya ada yang ribut, ya. Apalagi ada yang ribut, ada yang ngobrol, ada yang motong buku, ada yang mainan. Ya, ini sampai segitunya ya. Kalau ini dari siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berbicaralah kepada orang-orang selama mereka mengarahkan pandangan. Saya pribadi ya, ketika berbicara di depan, kemudian nanti ada teman-teman yang ribut ya. Jadi saya sering praktekkan karena memang terus terang saya pribadi terganggu ketika ada yang ribut ya. Maka saya diam sampai mereka selesaikan hajatnya, baru saya mulai berbicara. Ya. Kalau di majelis ini mungkin ibu-ibunya ya. Kalau ibu-ibu susah ya. Saya diamin, malah tambah semangat biasanya. Ya. Ibu-ibu disimak Bu ya, jangan ngobrol sendiri. Ya. Sekarang kita masuk halaman 44 ibu-ibu. Yuk, sekarang adab yang ke-21, menulis ucapan dulu. Man sayangka dan fine. Tonton. Yalla, papi. Ya. Menulis ucapan dulu dan antara satu guru berbeda dengan guru yang lain, maka pahamlah. Hal ini memiliki adab dan syarat. Adapun adabnya adalah seyogyanya kalau memberitahu gurumu bahwa kau harus menulis al-Quran ucapan yang telah kau dengarkan sebagai bahan pelajaran. Adapun syaratnya, hendaklah kau sebutkan bahwa kau menulisnya dari mendengarkan pelajarannya. Nah, menulis ucapan guru. Keadaan antara satu guru berbeda dengan guru yang lainnya. Maka pahamlah. Maksudnya begini, ada tipikal guru itu yang kalau misalnya berbicara di depan itu kita bisa nyatet. Mungkin nada bicaranya yang lambat ya. Itu biasanya enak kita catat. Atau bahkan gurunya mendikte. Coba tulis. Nah, tulis, sudah ditulis sudah, kita lanjutkan lagi. Ada model guru yang seperti itu. Ada guru yang modelnya kalau ngomong cepat ya. Itu kalau disuruh pelan susah. Kalau disuruh pelan susah karena memang sudah tipikalnya seperti itu. Ya, makanya ada pinter-pinter kita. Makanya saya sering bilang sama antum, latihan nulis seperti itu. Nanti kalau jadi mahasiswa, dosen itu biasanya ada yang nggak ngasih kesempatan murid untuk menulis. Ya. Kita aktif. Ya. Ada tipikal guru, ya, yang dianya kalau ngomong ya cuma ngomong aja, ditulis apa yang ditulis, ya, yang ngobrol aja. Ada tipikal guru
yang kalau misalnya dia berbicara tidak ada yang layak ditulis. Tidak ada yang layak ditulis karena omongannya omong kosong, ya. Nggak ada ilmunya, nggak ada faedahnya. Maka yang seperti ini adalah tipikal guru yang menghabiskan waktu. Ya, sayangi waktu kalian. Jangan duduk di majelis guru yang seperti ini cuma menghabiskan waktu, isinya cuma candaan dan lain sebagainya. Ya, maka pahamilah. Ada juga guru yang rela tulisannya untuk ditulis, rela ucapannya ditulis. Makanya kemudian nanti sini hendaklah kita izin. Tapi kalau orangnya banyak, ya nggak perlu izin. Ya, cukup dilihat kita nulis. Kalau gurunya kira-kira nanti membiarkan, nanti dia mengizinkan untuk ditulis. Tapi kalau gurunya melihat kamu apa yang ditulis tadi, jangan ditulis, jangan ditulis. Ya, maka kita ketika itu jangan menulis ucapan. Kalau zaman saya kuliah dulu, ketika guru kita menerangkan pelajaran, zaman saya dulu belum rame namanya HP Android seperti ini ya. Ya, kita dulu pakainya MP3 ya sama MP4. Ya. Jadi biasanya kita merekam pakai itu. Atau pakai HP-nya bukan Android tapi HP biasa, ya HP Nokia itulah ya. Ya. Ini bukan iklan juga nggak apa-apa, susah nyarinya sekarang. Ya. HP itu yang bisa untuk rekam. Kita izin sama Ustadz ya. Ustadz boleh rekam Ustadz? Fadal. Jadi di meja Ustadznya itu biasanya banyak HP. Ya. Saya sampai sekarang masih ada filenya. File kajian ketika saya ikut sama Ustadz Yazid Zainal Abidin, Ustadz Syariful Mahya ya. Ustadz Syariful Mahya Lubis. Kita izin ya untuk rekam. Boleh rekam nggak Ustadz? Kita rekam di situ. Nanti ketika pulang kuliah sambil jalan sambil dengarkan lagi penjelasan tadi. Nanti di kamar sambil menjelaskan lagi, mendengarkan lagi. Jadi benar-benar paham gitu kan. Nah, sekarang seperti itu ya, jadi mudah ya dalam direkam ya. Makanya kadang-kadang ada yang bawa HP direkam pojok sana, pojok sini ya. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada yang rekam ya. Karena kita masih ustadz lokal ya. Ustadz benar-benar very lokal ya. Belum layak untuk direkam. Nah, yang ke-22 sekarang, belajar dari ahlul bid'ah. Ini panjang, jadi saya bacakan sendiri saja. Panjang. Belajar dari ahlul bid'ah. Apa hukumnya belajar dari ahlul bid'ah? Ya kalau mau ikutin jadi orang ahlul bid'ah ya silahkan. Itu intinya. Intinya apa hukumnya belajar kepada ahlul bid'ah? Orang yang belajar kepada ahlul bid'ah maka rawan sekali dia akan ikut kepada kebid'ahannya. Rawan sekali. Nah, kita ingatkan di sini, silakan dibuka halaman 44. Ada yang belum punya bukunya, tapi benar-benar serius pengen baca? Belum punya Pak, tapi benar mau dibaca Pak? Ya, silakan. Bapak jangan ikut yang lainnya Pak ya. Yang lainnya itu dikasih bukunya tapi nggak dibaca Pak. Atau dibaca tapi nggak takut riak, jadi nggak dibawa ke sini Pak. Ya. Nah, belajar dari ahlul bid'ah. 44. Berhati-hatilah terhadap Abu Jahal. Abu Jahal apa artinya Pak? Biang kebodohan. Ya, maksudnya di sini adalah ahlul bid'ah yang telah dipengaruhi oleh penyimpangan akidah dan diliputi oleh awan-awan khurafat yang menjadikan hawa nafsu sebagai anutan, namun menyebutnya sebagai akal. Jadi orang-orang yang mengikuti akal sebenarnya mereka bukan ngikutin akal, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin perasaannya saja dan meninggalkan nas Al-Quran. Bukankah akal yang sebenarnya itu mengikuti nas? Ia berpegang kepada riwayat-riwayat dhaif dan menjauhi riwayat-riwayat sahih. Sukanya berpegang kepada riwayat-riwayat yang dhaif. Kenapa Pak? Karena biasanya hadis-hadis dhaif dan palsu itu lebih seru, lebih lebih menegangkan. Ya, ada janji-janji aneh, ada cerita-cerita aneh, tapi palsu, tapi dhaif. Orang-orang ya banyak yang modelnya suka ngikutin hadis-hadis yang palsu seperti ini. Ya mungkin yang pernah berkecimpung dalam hal ini paham ya. Abu Ilyas mungkin paham ya. Ya paham ya tentang hadis-hadis seperti ini ya. Oleh ahlul bid'ah
Para ahli bid'ah kadang juga disebut dengan ahli syubhat atau ahlul hawa. Oleh karena itu, Ibnu Mubarak rahimahullah menyebut para ahli bid'ah dengan sebutan asagir, orang-orang kecil, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan akal mereka. Mereka nggak mau berpegang teguh pada nas Al-Quran. Ketika bertabrakan antara nas Al-Quran dengan logika mereka, maka mereka tolak. Ya, maka mereka tolak. Ketika mereka mendengarkan hadis mengatakan yang yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Allah turun, bagaimana Allah turun? Nanti harusnya bagaimana? Kalau Allah turun ke langit dunia ketika kita sholat malam di Indonesia, nanti yang di Amerika bagaimana? Nanti yang di sana bagaimana? Akal kita nggak nyampe, ini nggak masuk akal, ditolak. Ya, Allah mencintai hambanya. Bagaimana bisa Allah itu? Allah bukan hamba, Allah bukan makhluk. Mencintai itu adalah sifat makhluk. Bagaimana bisa Allah mencintai makhluk? Enggak. Allah enggak mencintai makhluk. Menolak. Karena menganggap dalil-dalilnya, nas-nasnya bertolak dengan akal mereka. Ya. Imam Ad-Dhabi rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi' yaqul, da'na min al-kitab wal ahadits." Jika engkau melihat seorang ahlul kalam yang juga ahli bid'ah mengatakan, biarkan kami meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wahadil aqla fa'lam annahu Abu Jahl. Tetapi berikan kepada kami akal, maka ketahuilah sungguhnya dia itu biang kebodohan. Saya pernah dengar seorang tokoh yang mengatakan, sumber kebenaran itu bukan Quran, bukan hadis. Sumber kebenaran adalah akalmu. Sumber kebenaran adalah akalmu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Betul atau tidak? Sumber kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Allah difirmankan Allah, dan apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah sumber ilmu, itulah sumber kebenaran. Sedangkan otak kita, akal kita itu adalah yang bisa menampung kebenaran. Ya, yang seharusnya digunakan untuk mencerna kebenaran. Tapi akal siapa yang dipakai? Ya, akal yang dipakai adalah akalnya para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu turunnya, disampaikannya kepada para sahabat. Kita mengikuti apa yang mereka pahami. Jangan sampai kita memahami nas Al-Quran dan hadis dengan akal kita sendiri. Orang yang berpegang teguh dengan akalnya sendiri tanpa mengikuti pemahaman para sahabat, maka dia akan mendatangkan pemikiran-pemikiran baru, pemahaman-pemahaman baru. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah taala, iyyaka wal kalama fi ma laysa laka fihi salaf. Jangan sampai engkau berbicara, engkau membawa sebuah pendapat yang belum ada pendahulumu sebelumnya dari kalangan salafus saleh. Ketika memahami Al-Quran, Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Maka kemudian sebagian orang memahaminya, oh, orang musyrik itu najis. Kalau kita kesalaman sama orang musyrik, orang kafir, ya, harus dicuci. Kalau ada orang musyrikin, ya, orang-orang yang di luar golongan kita masuk ke dalam masjid kita, itu najis. Adakah salah kamu yang berpikiran seperti itu? Siapa yang berpendapat bahwasannya kenajisan orang-orang musyrik adalah najis secara badannya? Ya, padahal najisnya mereka maksudnya adalah najis keyakinan, najis akidahnya. Itu maksudnya. Nah, dan jika engkau melihat orang-orang sufi mengatakan biarkan kami meninggalkan dalil nakli maupun akli, berikan kepada kami perasaan. Jadi ada orang-orang yang beragama dengan perasaannya. Oh, kayaknya kalau kita sholawat kayak gini bagus nih. Akhirnya muncul sholawat baru. Ya, ada sholawat nanti, mohon maaf saya sebutkan ya, sholawat badai, sholawat nariah, sholawat ini dan itu. Ya. Orang puas dengan sholawat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Oh, kayaknya kok bagus. Ditambahin ini, tambahin itu. Beragama berdasarkan perasaan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, menuliskan dalam kitab Ushul Thalathah, 3 hal yang wajib dipelajari seorang hamba: mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama, ma'rifatuddin bil adillah, dengan dalil-dalil. Karena agama kita dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas perasaan, bukan dibangun di atas akal. Ya, kan akal kita nggak akan sampai memikirkan hal-hal yang memang bukan bidangnya. Ya,
akal kita ini lemah, Pak. Ya, kita mikirkan kenapa kalau misalnya kita kentut, ya, buang angin, kemudian kita harus berwudu. Padahal yang kotor adalah bagian itunya, yang dibasuh malah giginya, mulutnya, mukanya, tangannya, rambutnya, kakinya. Kenapa? Jawabannya karena agama bukan dengan akal. Agama dibangun di atas dalil, bukan dengan perasaan. Maka ketahuilah bahwasannya ia itu iblis yang telah menjelma sebagai manusia atau telah merasukinya. Jika engkau takut kepadanya, larilah darinya. Kalau takut dari orang-orang yang ahli bid'ah seperti itu, maka larilah kita. Jika tidak takut, maka bantinglah ia. Tindih dadanya dengan lututmu. Bacakan ayat kursi. Lantas cekiklah. Ini bahaya ya. Jangan dipraktekkan lah ya. Ini katanya kalau kita tidak takut. Kalau nggak takut, ya banting. Tindih dadanya dengan lututmu, bacakan ayat kursi lantas cekiklah. Ini mungkin Imam Az-Zahabi pernah melakukan ini ya. Allah Ta'ala alam. Tapi kita jangan ya. Maksudnya di sini mungkin adalah maksudnya debat dia. Kalau kita memang punya ilmu, dia sampai dia tersungkur, sampai dia diam, ya nggak berani mengungkapkan kebid'ahan lagi, nggak berani menyebarkan kebid'ahannya. Ya, ini bahaya kalau bapak-bapak praktekkan. Ini ada orang-orang bid'ah. Nah sini Pak, ranting, ya, tindihin dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan halaman 46. Ia rahimahullah juga mengatakan, saya pernah membaca tulisan Syekh Muwaffaq. Ia berkata, kami pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun bersama saudaraku Abu Umar. Lantas kami berhenti. Saya mendengar saudaraku berkata, saya sesudah itu pernah datang kepadanya. Maka dia bertanya, mengapa kalian berhenti belajar dariku? Aku menjawab, orang-orang mengatakan bahwa engkau Asy'ari. Bapak-bapak tahu ya apa itu Asy'ari? Tahu ya? Ya, orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya ajarannya adalah masalah 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. 20 sifat yang mereka buat padahal Allah tidak buat sifat-sifat tersebut. Ya, Allah wujud, qidam, baqa. Itu enggak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, tapi kemudian mereka sematkan sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Ia berkata, demi Allah, saya bukan Asy'ari. Secara makna demikian lagi. Ini Pak ya. Ini kita lihat para salaf dahulu, mereka sangat berhati-hati dalam menimba ilmu. Sangat berhati-hati dalam menuntut ilmu. Karena dikhawatirkan akidah mereka nanti terbawa oleh guru mereka. Terbawa oleh guru mereka. Kalau kita sekarang nyaman sama saja. Kita sekarang pede, Pak. Padahal kita baru belajar, ya. Kita belum belum tahu bahasa Arab dan bagaimana, ya. Kemudian kita pede, kita dengarkan dari semua guru. Yang penting kan gurunya pakai dalil, ya. Kita katakan semua kelompok-kelompok sesat juga punya dalil. Orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah, mereka semua juga pakai dalil. Ya. Tapi guru itu penyampaiannya bagus sekali. Kalau ceramah itu Masya Allah masuk ke hati. Bahkan kadang-kadang dia suka nangis. Wah. Justru semakin dia suka nangis, semakin dia fasih bicaranya itu semakin berbahaya. Karena namanya pemimpin kelompok-kelompok sesat itu biasanya fasih, Pak. Pemimpin kelompok-kelompok sesat biasanya banyak hafal dalil-dalil, Pak. Tapi justru semakin fasih semakin berbahaya. Karena banyak orang yang akan terpukau dengan dia. Tapi guru itu kalau menyampaikan itu enak, masuk ke hati, ya. Kalau ada diselingi dengan canda tawa, dengan ketawa-tawa, pokoknya lucu lah, enak didengarkan lah, ya. Ya semakin seperti itu semakin berbahaya. Jangan dikira orang-orang yang hafal hadis, hafal ini, hafalannya kuat itu nggak sesat. Ya. Dahulu banyak orang-orang ya yang hafalnya lebih kuat. Ya, bahkan ada namanya di zamannya Imam Bukhari ada namanya Asy-Syadakani. Itu dia memiliki hafalan yang lebih kuat daripada Imam Al-Bukhari. Ya, tapi ternyata kemudian dia orang yang suka bermaksiat, tidak terima hadisnya. Semakin orang fasik itu semakin berbahaya. Makanya kita ingat dulu kisahnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kenapa orang-orang Mekah banyak yang kemudian ikut
menyembah patung-patung yang di bawah Amr bin Luhai al-Khuzai, karena dia adalah orang yang fasih berbicara. Dia adalah orang yang dermawan, orang yang baik hati. Kalau misalnya ada jamaah haji, dia sering memberikan makanan, pakaian secara gratis kepada mereka. Pemimpin kaum. Akhirnya ketika dia membawa Hubal pulang dari Syam, disembah. Orang Mekah ikut perkataannya. Ya. Makanya jangan dikira orang sesat itu nggak fasih bicara. Orang sesat juga banyak yang lebih fasih malah. Banyak yang hafalannya lebih banyak. Ya, tapi ternyata pemahamannya menyimpang. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam memilih. Berhati-hati apalagi zaman sekarang, ya. Medsos itu luar biasa. Guru yang dari mana itu kita bisa mengakses semuanya. Kalau kita nggak selektif, ya kita gampang terjatuh ke dalam syubhat. Gampang terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, dari Imam Malik rahimahullah taala, dia berkata, la yu'khadul ilmu an arba'ah. 4 orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Safihin yu'linus safah, orang yang bodoh. Ya, intinya begitu ya. Wa in kana arwan nas, walaupun dia orang yang paling banyak meriwayatkan, tapi bodoh. Dia cuman bisa meriwayatkan saja tapi enggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu, dan ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Umayyadlibu fi haditsin nas, yang ketiga adalah orang pendusta. Kemudian yang keempat adalah orang yang enggak paham hadis. Ya, orang yang enggak paham dalil. Jadi intinya yang pertama adalah 4 orang yang tidak lain diambil ilmunya. Yang pertama orang yang bodoh. Orang yang enggak pernah belajar agama, kemudian tahu-tahu dia jadi ustaz, ya, enggak tahu riwayatnya di mana dia pernah kuliah, di mana dia pernah mondoknya di mana. Tahu-tahu masyhur yang jadi ustaz. Ini berbahaya, apalagi mungkin artis-artis yang baru hijrah misalnya, ya. Atau orang-orang yang subhanallah, kalau zaman sekarang ini kan, ya sepertinya hampir semua orang kalau di medsos terutama, ya seperti ulama, ya. Kita nggak tahu latar belakangnya bagaimana, kita nulis status di debat, ya. Ketika dicek ternyata anak kecil, ya. Akhirnya kita anggapin dia harus waktu kita. Semua orang berbicara agama. Tukang bangunan berbicara agama, ya. Arsitek berbicara agama, ahli kimia berbicara agama, dokter bedah bicara agama, sampai tukang becak pun, ya, pintar debat masalah agama. Ada ajangnya, ada sarananya untuk mengungkapkan unek-unek mereka, ya, dengan status, dengan perdebatan, ya, dan lain sebagainya. Berbahaya seperti itu, ya. Yang kedua adalah ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah, maka kita tidak layak mengambil ilmu dia, ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Yang ketiga adalah pendusta, ya. Ustaz tapi suka bohong, ya. Ketahuan lagi bohongnya, tidak rujuk dari kebohongannya, berbahaya. Ya, suka nuduh serampangan, sampai ada yang mengatakan Salafi itu adalah anti Amerika, ya. Salafi anti Amerika, ya. Jadi ustaz-ustaz yang belajar di Madinah, ya, dapat pemahaman salafus saleh di sana, pulang-pulang jadi anti Amerika. Ada yang nuduh seperti itu. Bapak-bapak mungkin pernah dengar perkataan itu. Pernah dengar, Pak? Ya. Sekarang ini, ya, kata siapa Maulid itu bid'ah? Buktinya sekarang di Saudi, masyarakat Saudi dipimpin langsung oleh Raja Salman. Sekarang sedang merayakan Maulid Nabi. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada, berdusta, berbohong. Ya, bapak-bapak mau ambil ilmu dari yang seperti ini. Yang keempat, nggak paham hadis, nggak tahu ilmu mustalah hadis. Ya, walaupun nggak disyaratkan harus, ya, seorang yang ceramah itu harus hafal seluruh hadis, ya, itu nggak mungkin, ya. Jarang sekali ada. Ya, bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau saja sering sekali membawakan hadis dengan maknanya, ya, dengan maknanya saja. Karena untuk membawakan hadisnya dengan matanya, ya, terkadang banyak yang lupa. Allah Ta'ala. Kemudian di halaman 47, halaman 47 kita lanjutkan lagi. Wahai para penuntut ilmu, kita semua, jika engkau memiliki keleluasaan dan pilihan, maksudnya adalah sebisa mungkin jangan belajar dari ahlul bid'ah. Nah, ini baru dijelaskan tentang ahlul bid'ah.
Ahlul bid'ah itu contohnya siapa aja? Di sini disebutkan. Contohnya adalah Rafidhah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian Qadariyah, penyembah kuburan dan lain sebagainya. Rafidhah, siapa itu Rafidhah? Rafidhah itu asal katanya dari kata-kata rafadha yang khudu, artinya menolak. Maksudnya mereka adalah orang-orang, ini bahasa lain daripada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah bahasa lainnya mereka adalah Rafidhah. Walaupun Rafidhah ini adalah orang-orang Syiah yang tingkat kesesatannya termasuk yang paling tinggi. Orang-orang Rafidhah. Mereka mengutamakan Ali, bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, juga Utsman radhiyallahu anhu. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mungkin hanya 7 orang sahabat, di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi ini termasuk dari tempat asal mereka, dari Persia, dari Irak. Salman Al-Farisi. Mereka mengkafirkan hampir seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Mereka pernah mendatangi cucu Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, anak daripada Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka mengajak bertanya kepada Ali Zainal Abidin, "Wahai Ali, bukankah sahabat Rasulullah SAW mereka adalah kafir? Kenapa? Karena mereka telah mendustai, menyimpang, ya, dari pesan Nabi yang seharusnya Ali jadi penggantinya Rasul setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka menuntut, meminta kepada Al-Husain untuk memberikan keputusan bahwasanya para sahabat itu telah kafir. Maka tidak bisa diterima oleh Ali Zainal Abidin. Sedangkan kakek beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, "Man yufaddiluni," barang siapa yang mengutamakan aku ada Abu Bakar dan Umar atas Abu Bakar dan Umar. Maksudnya, barang siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, akan aku cambuk dia dengan cambukan seorang pendusta. Aku anggap dia sebagai pendusta. Ya, itu kata Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengutamakan aku atas Abu Bakar dan Umar? Apalagi sekarang ini bukan hanya mengutamakan, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Orang Rafidhah. Ya. Maka kemudian Ali Zainal Abidin sudah menegaskan keputusannya bahwasanya Abu Bakar dan Umar tidak kafir dan mereka adalah sahabat Nabi yang mulia. Maka kemudian orang-orang Syiah ini kemudian menjauh, ya, menolak keputusan Ali Zainal Abidin. Maka ketika itu Ali Zainal Abidin mengatakan rafaduni, mereka menolak keputusan. Nah, ketika itu mereka kemudian disebut dengan Rafidhah. Orang-orang Rafidhah. Makanya kalau bapak-bapak mendengar ada orang yang mencela satu saja sahabat Nabi SAW, satu saja, maka sebisa mungkin untuk tidak duduk di majelis tersebut. Ya, satu saja sahabat Nabi yang dicela tidak diperbolehkan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Berikutnya, di antara ahlul bidah adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang bibit-bibitnya ini sudah ada sejak di zaman Rasulullah SAW yang dimulai oleh Dzul Khuwaisirah. Setelah perang Hunain, Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang itu. Namun Dzul Khuwaisirah menganggap Rasulullah SAW tidak adil dalam membagikan harta rampasan itu. Maka Dzul Khuwaisirah mengajak beberapa temannya untuk menuntut keadilan. Dan ini memang lagu lamanya orang-orang Khawarij. Orang Khawarij biasanya mereka suka menuntut keadilan dan sebagainya. Ya. Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah karena sesungguhnya kamu ini enggak adil dalam pembagian harta rampasan. Kemudian mereka nanti berkembang di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Utsman, mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan. Juga membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa mereka membunuh para sahabat? Kenapa mereka membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena mereka menganggap mereka telah melakukan dosa besar. Ali telah melakukan dosa besar karena melakukan tahkim. Mereka meneriakkan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Benar. Maka sampai kepada telinganya Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan kalimatul haqqin yuradu bihal batil. Itu adalah kalimat yang benar, kalimat yang hak, tapi ada kebatilan yang diinginkan di balik kalimat tersebut. Maka kemudian mereka
menganggap Ali terjatuh dalam dosa besar dan sudah kafir. Jadi di antara akidah orang-orang Khawarij menganggap orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar itu mereka sudah kafir. Mereka punya dalil. Dalilnya mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak berzina dalam keadaan mukmin. Berarti orang yang berzina kafir kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Ini kalau bapak-bapak belum pernah kenal pemikiran mereka berbahaya. Coba Pak, Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia balasannya adalah neraka. Kekal di dalamnya. Kalau kekal di dalam neraka berarti bakal keluar atau tidak Pak? Tidak. Ya, berarti dia muslim atau tidak Pak? Tidak ya. Tidak ya. Orang-orang Khawarij berpikiran seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka fokusnya pada satu dalil. Ya, mereka lupa dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena dosa terbesar adalah dosa syirik yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia meninggal dan belum bertaubat. Itu dosa paling besar. Adapun dosa-dosa di bawah syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, orang-orang Khawarij menganggap Ali sudah berbuat dosa besar, maka mereka kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib. Ali memerangi mereka di perang Nahrawan yang terkenal. Mereka kemudian dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka lari ke daerah Haruriyah. Nah, pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij sekarang ini masih banyak. Pemikiran orang-orang Khawarij sekarang ini masih banyak. Ya, orang yang mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Juga orang-orang yang mereka salah dalam memahami masalah keimaman, masalah jamaah. Ya, mereka menganggap jamaah itu adalah golongan mereka. Barang siapa yang tidak membaiat pemimpin jamaah mereka, maka dianggap orang-orang kafir. Makanya kemudian justru orang-orang Khawarij ini banyak sekali di antara mereka yang malah memerangi orang-orang muslimin, kaum muslimin. Ya. Kalau saya sebutkan yang paling terkenal saat ini adalah kemarin ya, yang paling terkenal adalah orang-orang yang berafiliasi ke ISIS ya. Ya, itu contoh di antara mereka. Yang mereka menganggap ya kalau misalnya nggak berbaiat kepada imam mereka kafir. Dan kemudian mereka akhirnya banyak membunuh orang-orang yang di luar jamaah mereka. Kalau di Indonesia ada yang berpemahaman seperti itu, yang menganggap di luar jamaah mereka adalah orang-orang yang bakal meninggal dalam keadaan jahiliyah, berarti dia adalah orang kafir menurut mereka. Ya, mereka salah dalam memahami masalah jamaah, masalah keimanan. Ini kita sebutkan contoh-contohnya saja. Kemudian di antara ahlul bid'ah di sini disebutkan adalah orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah. Dan Murji'ah ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka muncul di akhir-akhir generasi para sahabat. Para sahabat masih ada cuma sedikit saja. Kemudian muncul orang-orang yang berpemahaman irja. Ya, kemudian nanti diteruskan sampai ke beberapa ulama Kufah. Beberapa ulama Kufah yang nanti disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'ah yang diantara poros keyakinan mereka, poros pemahaman mereka bahwasanya amalan itu bukanlah bagian daripada iman. Amalan bukanlah bagian dari iman. Di sini ada perkataan dari Imam Waqi' bin Jarrah bahwasanya orang-orang Murji'ah adalah haula'il ladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang berkata al-iqrar yujzi'u 'anil amal. Bahwasanya orang yang berkeyakinan menyatakan bahwasanya la ilaha illallah itu sudah cukup, dia dikatakan sebagai orang yang mukmin. Walaupun dia kemudian itu masalah dia amalannya bagaimana nanti urusan lain. Ini
Jadi ibaratnya menganggap imannya seorang kiai, seorang ustadz dengan imannya seorang pezina, ya, seorang pelacur itu sama. Kenapa? Karena pezina juga beriman, dia juga agamanya Islam. Ini di antara pemahaman orang-orang Murji'ah, ya. Ini juga sama, berbahaya. Dan ini bahkan sebagian ulama mengatakan Murji'ah ini lebih berbahaya daripada Khawarij. Walaupun sebagian mengatakan lagi Khawarij lebih berbahaya daripada Murji'ah. Ya. Sebagian lagi mengatakan Murji'ah lebih berbahaya daripada Khawarij karena Murji'ah lebih halus. Ya, Murji'ah lebih halus. Maka berhati-hati dengan orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman seperti ini. Nanti akan datang setelahnya lagi ada yang namanya Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini yang meyakini bahwasannya ya tadi itu, ya contohnya bahwasannya amalan itu apapun amalannya selama dia al-iqrar meyakini, ya nanti Jahm bin Safwan lebih parah lagi. Dia mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan. Selama kita meyakini bahwasannya benar-benar Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam dan dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Walaupun kita nanti masalah amalan kita bagaimana itu gak peduli. Yang penting kita sudah mengakui Allah lah Tuhan semesta alam. Maka kemudian nanti ada orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Di antaranya adalah Ibnu Arabi, seorang sufi. Ya, seorang sufi Ibnu Arabi. Sampai dia nanti menulis buku judulnya Iman Fir'aun, keimanan Fir'aun. Yang ditulis di dalamnya itu bahwasanya Fir'aun sudah beriman dan dia punya dalil. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Kata Fir'aun. Fir'aun ketika mau tenggelam, dia mengatakan, ya, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel dan aku adalah seorang muslim. Itu kata Fir'aun. Ya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya iman cukup hanya dengan pengakuan saja. Ya, mereka mengeluarkan amalan daripada. Nah ini diantara berbahayanya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Kemudian diantara ahlul bid'ah yang sebaiknya seharusnya ya harus kita untuk menjauhinya adalah orang-orang itu di buku Bapak ya ada ya. Di halaman berapa tadi? 43. Oh, 47. Halaman berapa? 47. Ahlul bid'ah ada Khawarij, Murji'ah, kemudian sekarang adalah Qadariyah. Qadariyah itu bagaimana? Ini adalah orang-orang yang menolak takdir. Qadariyah adalah orang-orang yang menolak takdir. Mereka menganggap bahwasannya seluruh yang terjadi di atas muka bumi ini adalah hasil perbuatan manusia dan Allah tidak ikut campur tangan di dalamnya. Kenapa? Mereka punya alasan. Ya, alasannya masa kita berzina adalah takdir Allah, masa kita mencuri adalah takdir Allah, masa kita membaca Al-Quran adalah takdir Allah. Ya. Alasan mereka seperti itu. Enggak. Ya, ini semuanya adalah perbuatan hamba. Kita mencuri, kita berzina itu adalah pilihan kita. Buktinya apa? Buktinya, coba saya pengen ngambil gelas ini. Ya, ini keinginan saya atau keinginan Allah? Saya kan yang pengen kan. Coba kamu tidur. Ya, coba kamu berbaring. Itu siapa yang pengen? Kamu kan. Kemudian mereka menganggap Allah tidak ikut campur tangan. Mereka menolak adanya takdir. Ya. Maka kemudian ini pemikiran daripada Ma'bad al-Juhani yang pertama kali menyiarkan ini, ya Ma'bad al-Juhani. Baru kemudian ya, ada beberapa orang ulama yang akhirnya nanti pengen mengadukan pemikiran Qadariyah ini, Ma'bad al-Juhani ini ke Madinah. Mereka menemui Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Namanya Yahya bin Ya'mur dan juga Humaid bin Abdullah al-Himyari. Humaid bin Abdullah al-Himyari bersama dengan Yahya bin Ma'mur melaporkan pemikiran sesat Qadariyah ini. Ya, dilaporkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya, katakan kepada dia bahwasanya aku Ibnu Umar berlepas diri darinya dan dia berlepas diri darinya. Ya. Ini kita berhati-hati dengan orang-orang yang berpikir pemikiran Qadariyah, orang-orang yang menolak takdir.
Kemudian ya ini ada kebalikan daripada orang-orang Qadariyah adalah orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah berarti orang yang menganggap manusia nggak punya kehendak. Semuanya kita ini adalah hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengakui juga Allah yang mengatur dan menentukan, yang mentakdirkan semua kejadian di atas muka bumi. Bedanya kalau orang-orang Jabriyah menganggap manusia nggak punya pilihan sama sekali. Ya, kita berzina, kita mencuri, kita membaca Al-Quran, kita mau berbakti kepada orang tua, itu murni semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kehendak, nggak punya pilihan sama sekali. Itu kalau keyakinan orang-orang Jabriyah. Kebalikan daripada Qadariyah tadi. Dan dua-duanya sesat. Dua-duanya harus kita jauhi. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya takdir Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang terjadi, yang akan, yang telah maupun yang sedang terjadi secara global maupun secara terperinci. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir tersebut. Penulisan takdir ini dengan 4 tahapan. Yang pertama, takdir azali, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, takdir umri. Ya, takdir umri ini adalah takdir ketika manusia masih di alam janin. Ketika manusia masih di alam janin, maka diutuslah malaikat untuk meniupkan bikatbi rizqihi wa ajalihi, menulis rezekinya, jatah rezekinya di dunia nanti berapa, nanti bagaimana. Wa ajalihi, nanti anak ini akan mati usia sekian sekian sekian, itu sudah dituliskan. Ya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyyun aw sa'idun, dan apakah dia nanti orang yang bahagia atau orang yang salah, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir umum. Kemudian ada takdir sanawi, takdir tahunan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya Allah tentukan segala perkara, Allah tentukan di situ. Allah takdirkan segala sesuatu yang akan terjadi pada satu tahun tersebut. Dan yang terakhir adalah takdir yaumi, takdir yang terjadi setiap hari, yang bisa berubah. Takdir yang bisa berubah. Ini namanya takdir yaumi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan untuk mengurusi takdir seorang hamba. Namun kita harus meyakini bahwa takdir yaumi, takdir harian maupun takdir tahunan, ya, itu semuanya juga sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kita sekarang sibuk kerja, terus kita pengen ikut kajian. Pengen ikut kajian ini kehendak siapa? Kehendak siapa, Pak? Pengen ikut kajian, akhirnya Bapak datang ke kajian. Bapak datang ke kajian, kehendak siapa? Ayo, nggak dijawab. Kehendak siapa, Pak? Kehendak Bapak sendiri. Namun kehendak Bapak, Allah sudah tuliskan itu. Allah sudah tahu bahwasannya jam sekian Bapak akan berkehendak untuk ikut kajian dan hadir di kajian, mendengarkan kajian walaupun ngantuk-ngantuk. Ya. Begitu. Kalau orang-orang Jabriyah enggak. Nah, masalah kita kajian itu semua itu urusan Allah. Ya. Kita enggak punya daya upaya. Ya. Semuanya adalah kehendak Allah. Ya, makanya kemudian mereka berdalih, ya. Ketika mereka ketahuan mencuri, ya. Ini sudah telah disampaikan kalau nggak salah ya sama Tuan Habibie ya. Ketika mereka ada yang mencuri, ya, wahai Umar, aku mencurikan karena takdir Allah. Ya, aku memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Mereka berdalih dengan perbuatan maksiat mereka dengan takdir Allah. Ya, kamu, loh, saya berzina kan takdir Allah, jangan dihukum. Allah lah yang dihukum. Allah sudah menyuruh saya berzina. Ya. Nah, maka ini harus hati-hati. Baik. Kalau misalnya ada yang nggak paham atau ada kebingungan, silahkan nanti tanyakan. Ya, kalau misalnya takut pertanyaannya hilang, bisa dicatat. Ya, nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, ada kertas yang datang di sini, nanti waktunya sudah selesai. Atau sudah habis. Tapi kalau misalnya nanti nggak ada kertas di sini, nanti saya lanjutkan. Gitu ya. Penyembah kuburan. Nah, ini
kita harus berhati-hati Pak, ya, berhati-hati dengan para penyembah kuburan. Kadang-kadang orang-orang penyembah kuburan, menyembah kuburan itu hukumnya syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, orang yang sujud kepada kuburan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jelas dia kita hukumi sebagai orang yang kafir, mengagungkan kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan melarang kita ya menyembah kuburan, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan beliau untuk dijadikan masjid. Ya. Wala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum quburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, tempat yang rutin kalian ziarahi. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang rutin kalian ziarahi. Bayangkan siapa yang lebih mulia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi melarang kita rutin berziarah ke kuburan beliau. Bandingkan dengan di Indonesia, ya, ada kuburan wali fulan rutin untuk kemudian diadakan ziarah ke sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sekedar untuk menyalakan lampu di kuburan, ya. Menyalakan lampu, padahal nggak mungkin kita cuma menyalakan lampu di kuburan. Untuk apa padahal? Ya, kenapa? Karena ketika menyalakan lampu di kuburan itu ada pengagungan terhadap kuburan tersebut. Ada unsur pengagungan. Yang dilarang bukan menyalakan lampunya, tapi unsur pengagungannya itu. Karena saking khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kuburan beliau nanti dijadikan tempat ibadah, Nabi sampai melarang untuk menyalakan lampu di kuburan. Apalagi sekarang sampai kuburan itu dihias, dikasih payung, dikasih kembang-kembang, dikasih rumah-rumahan, diletakkan di masjid. Masjidnya dipakai untuk sholat. Subhanallah, ini berbahaya. Ya, dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyembah kuburan dengan berbagai macam caranya. Dengan berbagai macam caranya. Ya. Maka jangan kita terkecoh dengan orang-orang yang menyembah kuburan, namun perkataan mereka manis, ucapan mereka fasih, ya, lebih fasih daripada ustaz-ustaz kita mungkin, ya, atau mungkin lebih mengharukan. Kalau mendengarkan ceramahnya Habib pula itu kok Habibnya menyembah kuburan, haram. Kalau di YouTube, kalau di Facebook, itu yang terkenal salah satunya saya sebutkan langsung, Hisham Kabbani. Ya. Ada yang bertanya tentang nama ini, ya. Dan beberapa Habib-Habib, banyak yang mereka memang suka mengagungkan kuburan, dan ini sangat berbahaya. Buku-buku tentang sirah dan berpegang teguh kepada sunnah penuh dengan upaya ahlussunnah untuk mematikan bid'ah serta memusuhi dan menjauhi pelakunya. Seperti orang sehat yang menjauhi orang yang berpenyakit kudis, hendaklah kita lari dari orang-orang yang berpemahaman dan menyimpang, sebagaimana larinya kita dari orang-orang yang berpenyakit menular. Kita takut terkena corona, kemana-mana pakai masker, kemana-mana gampang cuci tangan dan sebagainya. Tapi kita kadang-kadang nggak takut pemikiran kita kena virus berbahaya. Virus apa? Virus pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Oi, jangan gampang menyesatkan. Ngaji kok istrinya cuma menyesatkan. Ngaji kok istrinya membid'ah-bid'ahkan. Ya. Kita bukan membid'ah-bid'ahkan dan bukan meneraka-nerakakan orang, tapi dalam rangka kasih sayang kita. Dalam rangka kita menyayangi jamaah kita, menyayangi kaum muslimin, agar mereka jangan sampai terjebak ke dalam pemikiran yang menyimpang. Mereka memiliki kisah-kisah dan kejadian-kejadian terlalu panjang untuk diceritakan. Namun saya dengan senang hati akan menyampaikan isyarat tentang beberapa pokok tulisan mengenai ini. Ini terakhir saya bacakan lagi. Para ulama salaf rahimahullah mengharapkan pahala dari penghinaan kepada ahlul bid'ah serta penolakan pelaku bid'ah beserta bid'ahnya. Jadi berpahala Pak ya, mengingatkan orang dari bid'ah, ya, dan mengingat orang untuk menjauhi ahlul bid'ah itu juga ada pahalanya. Karena ini dalam rangka untuk menjaga agama. Mereka memperingatkan bahaya bergaul, bermusyawarah, dan makan bersama mereka.
Jangan sampai api seorang pengikut sunnah bertemu dengan api milik pengikut bid'ah. Ya, ini makan, bergaul, ya, dan juga ini berbahaya. Apalagi sampai menikah, ya, menikah dengan orang-orang ahlul bid'ah, berbahaya. Termasuk walaupun ahlu sunnahnya adalah laki-lakinya, ahlul bid'ahnya ada perempuannya, tetap berbahaya. Ya, karena kadang-kadang laki-laki banyak yang kalah apa? Bukan kalah dalil, bukan kalah argumen, kalah ego sama perempuannya. Betul nggak, Pak? Perempuan biasanya kalau punya doktrin, wah, kuat sekali, Pak. Ya, kuat sekali. Akhirnya laki-lakinya ngalah. Makanya dahulu ada seorang yang bernama Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini beliau di antara kalangan anak-anak para sahabat. Ya. Namun kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang wanita tadi berpemahaman Khawarij. Akhirnya apa yang terjadi? Sang laki-laki ini ternyata terjatuh mengikuti pemikiran istrinya. Kok bisa? Ya, kok bisa? Istrinya. Jadi nggak tahu, mungkin dikasih tahu ceramah ke istrinya, ya, dikasih buku-buku, dicerahkan. Terbawa akhirnya sampai-sampai dia nanti memuji perbuatan Abdurrahman bin Muljim yang pernah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saking berbahayanya. Sebagian salaf tidak mau menyalatkan jenazah pelaku bid'ah. Ia menyingkir, terutama tokoh-tokohnya, ya. Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah pernah terlihat menyingkir dari salat jenazah yang diselenggarakan oleh seorang ahlul bid'ah. Sebagian salaf melarang bermakmum salat kepada mereka dan menyampaikan hikayat bid'ah mereka karena hati itu lemah, sedangkan syubhat itu sangat ganas. Ya. Al-qulubu dha'ifah, hati kita itu lemah. Wasyubhatu khattafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Apalagi zaman sekarang, Pak. Ya, makanya kita ingatkan, jangan semua orang yang kelihatan fasih berbicara kita dengarkan. Jangan semua orang yang kayaknya dia berbicaraannya mengharukan, menyentuh hati, tapi ternyata pemikirannya menyimpang. Maka kita semuanya harus berhati-hati dengan seperti ini. Syubhat itu samar. Makanya dimakan syubhat karena dia samar-samar. Kalau jelas itu adalah yang haram, kita mudah menjauhinya. Kalau ustadz ini kelihatan ustadz yang kafir, nggak bakal kita mendengarkannya. Tapi masalahnya ustadz ini ternyata ya bicaranya fasih, bahasa Arabnya lancar, hafal Quran, hafal hadis. Ya, kita nggak sadar ternyata pemikirannya menyimpang. Siapa yang tahu? Makanya kemudian banyak ustadz-ustadz kita yang mengingatkan, jangan dengarkan fulan, jangan dengarkan kajiannya fulan, kamu jangan duduk di situ. Bukan karena ustadznya pengen menerakakan fulan, bukan karena pengen menyesatkan kita, bukan. Justru semua itu adalah bukti cinta seorang ustadz kepada murid-muridnya. Kita kalau sayang sama anak kita, anak jangan main sama dia ya. Dia itu orangnya suka nakalin orang, dia suka mukulin orang. Jangan. Itu sayang apa benci sama anaknya, Pak? Sayang. Kita mengingatkan, oi, ya. Jangan dengarkan fulan, jangan ngaji di sana, nanti kamu sesat. Ya, masa ngaji isinya menyesatkan orang. Ya, itu adalah bukti cinta kita. Makanya para ulama tegas dalam masalah ini. Ya. Salim bin Abdullah At-Tustari berpendapat bahwasanya tidak dihalalkan bagi ahlul bid'ah memakan bangkai, meskipun dalam keadaan terpaksa, karena ia seorang yang melampaui batas. Ya, karena dia sudah melampaui batas. Orang yang berbuat bid'ah, dia nggak puas dengan sunnah, pengen tambahan lagi, nggak puas dengan berpegang pada Quran dan sunnah, berpegang pada yang lainnya. Kalau yang seperti ini sudah dianggap melampaui batas. Sedangkan makan bangkai hanya diperbolehkan bagi orang yang terpaksa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yattaqi ghayra ba'd", barang siapa terpaksa tapi tidak melampaui batas. Kita coba sampai di sini. Kita persiapan untuk menuju salat Jumat. Mohon segala kekurangan. Ada pertanyaan? Ini harusnya datang dari tadi ya. Kalau datang dari tadi pertanyaannya saya stop jam 11:30 tadi. Duhurnya jam berapa, Mas?